Mutiara Pagi, The Power of Life. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi, The Power of Life. Ya, kita masih bersama Mas Zainal Abidin dari Institut Kemandirian, masih bicara tentang bangsa tanpa harga diri. Apakah Anda merasa juga bangsa kita ini kurang harga diri atau tidak punya harga diri sama sekali? Atau Anda punya ide bagaimana caranya untuk meningkatkan harga diri bangsa kita? Silakan bergabung bersama kami di line SMS Interaktif 3J 0812 111 1046 atau telepon langsung bisa di 3912252. Nah, Mas Zainal masih bersama saya ya? Oke, Mas, ada SMS dari Yogi di Yogyakarta. Bangsa Indonesia bagaimana mau maju? Orang-orang dalam negerinya saja sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah, para pejabat sibuk korupsi, DPR jalan-jalan kurang kerjaan dan buat video. Gimana nih, Mas? Sudahlah. Spirit untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sudahlah, kalau kita cari satu kesalahan orang lain sebenarnya nggak habis-habis ya. Kita tidak melihat diri kita gitu ya. Jadi kami memang menawarkan satu solusi bahwa salah satu cara yang terbaik supaya bangsa ini bisa maju yaitu adalah kita memang menerapkan kemandirian pada setiap orang. Jadi seringkali kalau ada demo itu mereka menyalahkan orang lain. Kalau ada demo, pemerintah salah, ya selalu yang disalahkan tuh orang lain gitu. Padahal adanya pemerintah ini kan karena ada mereka gitu. Mereka lah yang pilih gitu. Iya. Jadi please jangan lagi salahkan pemerintah yang ada sekarang, tapi justru di masing-masing pribadi itu menunjukkan dan kemudian membuktikan bahwa mereka pun bisa bergerak gitu. Jadi artinya mulailah kemandirian dari setiap manusia Indonesia. Kemudian selanjutnya kita harus punya satu kepentingan bersama. Saya melihat sekarang setiap kepala di Indonesia itu mempunyai agenda-agenda yang berbeda. Yang paling gampang adalah ketika satu partai kemudian memilih ketua dan kemudian calon yang lain tidak terpilih, maka mereka serta-merta langsung bikin partai yang baru. Jadi seolah-olah kita tuh tidak rela seseorang bisa naik. Kita tuh seperti menggunakan filosofi kepiting. Bagaimana itu filosofi kepiting? Ya, kalau ada satu kepiting ditaruh di dalam satu baskom gitu ya, itu dia akan dapat segera bisa keluar dari baskom. Tapi kalau ada 10 kepiting kita taruh dalam baskom, satu kepiting sudah mulai naik, maka yang bawahnya akan menarik lagi masuk. Jadi kita tidak pernah sampai keluar gitu. Karena apa? Kita masing-masing mau jadi yang duluan. Kita masing-masing mau jadi yang duluan. Ya itulah filosofi bangsa Indonesia. Filosofi seperti kepiting. Gitu. Oke, berarti yang pertama adalah menerapkan kemandirian pada setiap orang, kemudian harus mempunyai satu kepentingan yang sama. Saya kira itu ya artinya dalam arti kita punya kesatuan. Jadi kalau tujuan aja sudah berbeda, bagaimana bisa bersatu gitu ya? Kita tujuannya mau kemana dulu ini? Saya nggak tahu kalau sekolah dulu waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kalau ditanya cita-cita bangsa Indonesia negara adil makmur. Nah, adil makmur yang seperti apa gitu? Misalnya apakah makmur itu ditandai dengan GNP yang sekian ribu dolar atau hanya sekedar makan cukup? Atau bagaimana gitu, kita nggak tahu penjabarannya seperti apa. Taunya adil makmur dan itu ternyata sampai sekarang nggak terwujud juga karena nggak jelas. Baik, Mas Zainal, kita sudah tersambung dengan satu orang profesional muda dari Medan. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Pak Zainal. Selamat pagi Pak. Ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, silakan. Yang pertama bahwa bangsa ini sudah diberikan alhamdulillah oleh Tuhan comparative advantage yang sangat besar sekali dibandingkan bangsa-bangsa lain. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Kemudian yang kedua, kita ini sebagian besar kan nampaknya sudah terkena oleh teori kodok rebus. Waduh, apalagi tuh Pak? Tadi kepiting, sekarang kodok rebus. Jadi tidak nyaman ya Pak? Di dalam air itu sangat-sangat pelan-pelan sangat, padahal suasana panas ini sudah meningkat dan
satu saat sampai kepada titik mendidih. Dan pada saat itu kodok sudah tidak bisa lagi lompat karena sudah keburu matang. Jadi kita sudah kan oleh hal-hal tersebut tidak mau berubah. Padahal yang ketiga dulu pada waktu Rasulullah, baginda Rasul, diberikan firman oleh Allah kepada kita semua, yaitu untuk berubah. Dan bahkan juga dulu presiden kita pertama juga selalu menggelorakan bahwa kita sebagai bangsa nasib ini tidak akan berubah kalau bukan bangsa kita sendiri yang merubahnya. Yang disampaikan oleh Pak Jenal tadi benar, bahwa kita ini sedikit-sedikit selalu menggantungkan kepada orang luar tanpa pernah menggali potensi kita sendiri. Karena itu mungkin hari ini pas tahun baru, saatnya untuk merubah harga diri, merubah nasib kita sendiri ke depan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hairul di Medan mendengarkan kita melalui Prapanca FM. Tadi ada 2 poin yang dikatakan, bahwa yang pertama bangsa kita ini tidak belajar untuk bersyukur gitu ya, Mas Zainal, dan kemudian ada ketidakinginan untuk berubah karena sudah kadung merasa nyaman. Saya merasa bahwa sejauh ini kita selalu mengartikan bersyukur itu hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Artinya ya ribuan kali zikirkan alhamdulillah misalnya untuk yang muslim, kemudian kalau yang non muslim, mungkin kalau yang Kristen atau Katolik ya puji Tuhan gitu ya. Apa itu tidak cukup sebenarnya? Saya kira tidak cukup. Yang namanya bersyukur adalah menggunakan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dengan sebenar-benarnya. Artinya kalau kita dikasih tanah yang subur, ya gunakanlah tanah yang subur itu untuk menanam gitu. Kalau kita diberikan barang tambang yang baik, galilah itu dan jualah dengan cara yang baik, kemudian gunakan itu untuk kepentingan masyarakat. Tapi yang ada sekarang, ya kita hanya punya pengertian bersyukur yang sangat-sangat sempit gitu ya. Cuma sekedar terima kasih Tuhan, puji Tuhan gitu, tapi nggak pernah ada lagi sesuatu tindakan yang membuat kita jadi semakin bersyukur. Baik, kita terima lagi satu orang penelpon. Ada Pak Badrul dari Tangerang. Assalamualaikum Pak Badrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantang sekali suaranya, bagus nih Pak pagi-pagi. Iya, selamat pagi. Ini sebetulnya begini Mbak ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau seandainya kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Jadi kita ya sebagai bangsa Indonesia ini, memang kita ini kebanyakan sudah keteledoran apa ya. Ya, jadi kita ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah berkurang, ya. Banyak memang kalau kita bersyukur hanya bisa mengucapkannya dengan mulut, tetapi tidak dengan perbuatan. Jadi seandainya kalau bangsa ini mau berubah, semuanya terpulang kepada kita bangsa Indonesia ini, daripada pemimpin, daripada rakyat dan semuanya. Itulah salah satunya kalau kita mau berubah. Baik. Hanya itu saja Mbak, komentar saya. Mudah-mudahan Indonesia ini lebih baik daripada yang lain, lebih baik daripada yang dulu-dulunya. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mas Zainal, kita hold di sini dulu, karena kita harus dengarkan dulu beberapa info komersial. Jangan diputus teleponnya, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Baik, Profesional Muda tetaplah bersama kami. Kita masih bicara tentang bangsa tanpa harga diri. Oke, silakan kami tunggu di 3912252 atau SMS. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan ke 0812 111 1046. Kami akan kembali saat lagi. Mutiara Pagi, The Power of Life akan kembali sesaat lagi.